Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan dalam keadaan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam mendidik dan membina generasi penerus. Judul kultum kali ini adalah Sentuhlah Buah Hatimu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah makna buah hati. Buah hati adalah sebutan yang sering kita gunakan untuk anak-anak kita. Mereka adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan yang harus kita jaga, rawat, dan didik dengan penuh kasih sayang. Anak adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Tanggung jawab ini termasuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan yang baik kepada anak-anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang, termasuk kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang menunjukkan kasih sayang kepada sesama, terutama kepada keluarga mereka sendiri. Yang kedua, menyentuh hati dengan kasih sayang. Mendidik anak tidak hanya sekedar memberikan materi atau memenuhi kebutuhan fisik mereka. Lebih dari itu, kita harus mampu menyentuh hati mereka dengan kasih sayang, perhatian, dan kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam mendidik anak. Beliau selalu menunjukkan sikap lembut, penuh kasih sayang, dan tidak pernah kasar
terhadap anak-anak. Sebuah kisah terkenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat, cucunya yang bernama Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Rasulullah tidak marah, melainkan memanjangkan sujudnya hingga kedua cucunya turun dengan sendirinya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat menghargai dan menyayangi anak-anak. Yang ketiga, doa dan tawakal. Setelah kita berusaha mendidik dan menyentuh hati anak, jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata orang beriman. Mintalah kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menyentuh hati anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam menegakkan agama dan membangun peradaban yang baik. Jangan sampai kita lalai dalam mendidik mereka, karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam mendidik buah hati kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.